Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar tentang hukum pidana umum, hukum pidana khusus, dan perbedaan antara keduanya. Sekarang kita mau tahu apa dasar pertimbangannya sehingga ada hukum pidana umum dan apa pula itu hukum pidana khusus. Kenapa dipisahkan? Kenapa nggak semuanya digabung menjadi satu kitab saja misalnya? Ya kan? Satu kitab undang-undang. Kayak Omnibus Law itu ya. Ya, nah itu soal lain, itu pembahasannya berat, ya kan? Nih yang ringan-ringan dulu, yang basic ya. Baik, begini ya. Perlunya hukum pidana khusus di samping adanya hukum pidana umum didasarkan atas beberapa pertimbangan penting seperti antara lain yang terutama adalah ya. Dalam negara berkembang seperti negara kita ini, Indonesia, dirasakan adanya berbagai perkembangan dalam segala bidang melalui pembangunan. Khusus bagi bidang-bidang tertentu diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai dan terjamin demi kepentingan umum. Kalau dipandang dari segi kepentingan umum yang diwakili oleh hukum pidana untuk dilindungi, maka di sana ada tuntutan yang berkehendak agar kepentingan umum itu dilindungi. Karena tak terbatasnya luas dan banyak bidang yang menyangkut kepentingan umum yang harus dilindungi tersebut, maka pemerintah memandang bahwa terhadap bidang-bidang tertentu, terutama seperti bidang ekonomi, keamanan negara, kelancaran, kelangsungan hidup negara, dan sebagainya, yang bersifat vital, politis, dan senantiasa berkembang, tidak cukup kalau dilindungi oleh hukum pidana umum yang ketentuan-ketentuannya termuat dalam KUHP. Karena itu dirasakan perlu adanya undang-undang tersendiri atau hukum pidana khusus yang mengatur masing-masing bidang tersebut. Ya, masing-masing secara khusus dan terperinci. Jadi, jelas ya. Singkat saja sebenarnya kita mau bilang, kalau khusus akan lebih mudah. Ya kan? Ya, kalau umum bayangan numpuk semua kan, berapa tebalnya Omnibus Law itu aja, berapa tebalnya, sudah kita lihat aja udah pusing kan. Tapi kalau dia dibuat tersendiri dia paling-paling ya entah 200 halaman 100 halaman sudah cukup satu undang-undang itu. Dan nanti ketika merevisinya pun mudah, itu secara psikologis ya akan merangsang otak kita. Dan kemudian kalau udah khusus dia biasanya dia memang lebih tajam dia pembahasan. Kalau umum itu kan namanya umum ya, itu selalu semua serba di permukaan aja. Kelihatan saja indah dan mudah. Padahal ketika masuk kita persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, belum tentu nanti semua itu bisa terjawab di persoalan yang umum. Kenapa? Yang namanya umum, nggak menyentuh hal-hal yang khusus yang terjadi langsung di lapangan. Ya kan? Kalau terjadi perdebatan, Anda kan pernah lihat kan perdebatan hakim, pengacara, jaksa, dan lain sebagainya kan? Ya kan? Luar biasa kan? Kalau saja hakim tidak diberikan diskresi kewenangan khusus untuk memutus, nggak putus-putus itu sidang. Kenapa? Karena semua merasa benar. Ya. Nah, terhadap hakim pun orang bisa merasa tidak puas. Nah, untuk itu juga disediakan banding. Kalah di tingkat pengadilan negeri, ya silahkan banding pengadilan tinggi. Kalah di pengadilan tinggi, silahkan lagi kasasi di Mahkamah Agung. Seperti itu. Di Mahkamah Agung ternyata masih berproblem juga. Silahkan kalau Anda punya bukti baru, ya apa namanya itu, novum ya, bukan opum ya, novum, bukan opung, bukan novum, bukan opung. Nah, itu ya, novum, bukti baru, silakan. Jadi nggak semudah itu. Jadi undang-undang khusus ini memang diperlukan ya. Ini psikologi hukum lah ya. Selanjutnya, memang dalam beberapa kemungkinan kadang-kadang dapat terjadi perbuatan-perbuatan pidana yang sedemikian khususnya sehingga dalam keadaan umum perbuatan-perbuatan pidana seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang. Ya, kalau instansi terkait tertentu seperti yang sudah kita bahas dalam perbedaan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, bagaimana? Ya kan? Kalau semua ditumpuk di situ, yang khusus, yang umum di situ ya bukan umum lagi namanya kan gitu. Masa yang khusus ada di tempat yang umum? Yang kalau umum ya umum saja. Kan gitu. Ya kan? Jadi tidak mungkin ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya punya KUHP ya. Ini apa nih? KUHP ya. Nah, ini. KUHP dan KUHP. Nah, sudah segini tebalnya nih.
Ya, biasanya tersendiri ya, masing-masing KUHP, masing-masing KUHAP. Jadi segitu. Ya, kalau banyak nih, banyak pengarangnya ada macam-macam ya. Contoh, tindak pidana desersi. Ya, ini kan desersi militer, desersi kepolisian, lari dia dari kesatuan. Bagaimana? Kan nggak mungkin diatur di sini kan? Nggak mungkin di sini diatur, ya? Nggak mungkin di sini. Ya, itu dia. Jadi harus dibikinlah undang-undang khusus ya. Oke. Tindak pidana desersi, melarikan diri dari dinas kemiliteran, mengkhianati satuan kemiliterannya, dan memihak kepada musuh. Wah, ngeri nih. Ya, pengkhianat negara. Menolak perintah atasan dengan sengaja, menghindarkan diri atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban dinas militer dan sebagainya. Yang mana kesemuanya ini hanya mungkin untuk dilakukan oleh seorang militer. Dalam keadaan seperti ini perlu adanya hukum pidana khusus, yakni hukum pidana militer untuk menanggulangi hal ini. Ya. Jangan campur aduk militer. Misalnya di satu persidangan, kalau dicampur semua ya, tidak ada hukum pidana umum misalnya. Kita pergi ke pengadilan negeri. Wah, tahu-tahu datang anggota militer, disidangkan, dikawal. Kan sipil bagaimana keadaannya seperti itu? Yang tahulah militer kan biasa diajari untuk membunuh orang, tahu-tahu dikawal, ini ada satu oknum atau 2-3 oknum militer. Gimana sikap mereka? Kan kita bisa gaduh itu keadaan kan. Nah, jadi harus khusus juga. Tempatnya pun khusus. Tempat persidangan khusus. Hakimnya pun hakim militer. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, kesemuanya ini hanya mungkin untuk dilakukan oleh seorang militer dalam keadaan dan oleh peradilan militer, auditor militer, hakim militer. Dalam keadaan seperti ini perlu adanya hukum pidana khusus, yakni hukum pidana militer untuk menanggulangi hal itu. Dalam beberapa keadaan hal-hal tertentu mungkin saja ancaman hukuman yang ditetapkan menurut hukum pidana umum atau KUHP itu dirasakan kurang berat, mengingat perlakuannya adalah orang yang seyogianya justru sangat tidak patut untuk melakukan. Iya. Jadi hukuman seorang kepada seorang polisi untuk sebagai seorang tentara itu bisa saja lebih berat ketimbang orang umum kalau melakukan. Kesalahannya sama, tingkat kekejamannya sama, sadisnya sama. Tapi karena dia militer, karena dia polisi, hukumannya bisa jauh lebih berat. Kenapa? Karena secara psikologis dia kan lebih mengerti hukum. Habis uang negara untuk membiayai pendidikan dia, membiayai kehidupannya. Tahu-tahu yang dilakukan adalah melanggar peraturan itu, sia-sia kan semua. Maka bisa hukumannya lebih berat. Dia harusnya kan jadi contoh teladan kan? Oke. Ini hukuman yang berkenaan dengan wibawa dan kesatuan kewibawaan diri kesatuan yang menjadi tanggung jawabnya. Iya, jadi dia bertanggung jawab untuk menjaga kewibawaan diri dan kesatuannya. Kalau dia bikin kesalahan, kan malu kesatuannya kan? Jadi Indonesia ini hebat. Ya, dan di seluruh negara juga begitu. Mereka harus menjaga citra nama baik institusinya. Kalau kita, institusi apa yang kita punya ya kan? Nggak ada institusi kita. Bukan pegawai negeri, bukan pegawai apa, pegawai ngeri yang ada ya. Nah, jadi ya tapi PNS bagaimana? Ya tergantung bagaimana tindakan. Itulah perlunya undang-undang sipil terhadap ASN misalnya kan. Oke, contoh lagi ya. Seorang militer yang melakukan pencurian akan dihukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana Tentara misalnya. Yang ancaman hukumannya tentu saja lebih berat daripada ancaman hukuman yang termuat dalam KUHP. Jadi hukum pidana khusus dalam hal ini berfungsi pula untuk mempertajam atau memperberat sanksi-sanksi terhadap kasus-kasus tertentu. Iya, ini pencurian di mana dulu? Ya kan, di kesatuan militer. Kalau dia nyuri sawit orang misalnya, ya itu kan pidana umum ya kan. Nah itu nanti bisa jadi pidana umum karena itu kan masalah-masalah umum di masyarakat ya. Dan itu juga untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang menuntutnya. Nah ya kan si pelapor. Kenapa? Kalau di masyarakat kalau misalnya masuk ke pengadilan militer kan serem-serem gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu bisa terjadi komunikasi. Jadi bisa juga dibawa ke pengadilan militer, bisa dibawa ke peradilan umum. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di perbedaan
atau masing-masing penjelasan tentang pidana umum dan pidana khusus. Baik, saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 10 menit, tidak terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.